ada pengalaman yang membahagiakan, ada pengalaman yang menurut saya membosankan dan juga membuat saya waktu itu sedikitnya mau mundur, bahkan tidak mau lagi karena berada di tempat yang sangat-sangat jauh, tidak ada telepon, ya, lalu transportasi itu mungkin sekali seminggu, dan juga berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Bagi saya ini sangat istimewa karena siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau tidak ada orang yang ingin memberikan diri untuk itu. Salam jumpa saudara-saudari sahabat Evia Media Center FMM Indonesia. Salam jumpa kembali di studio ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama tamu spesial kita yang baru pulang dari luar negeri. Kita langsung berkenalan saja sama paternya. Selamat pagi Pater. Selamat pagi Suster. Pater boleh memperkenalkan nama, asalnya dari mana Pater? Nama lengkap saya Pater Ferdinandus Nardo OCD. Saya berasal dari Manggarai dan saat ini sedang dalam perjalanan setelah menyelesaikan karya misi di tempat misi di Spanyol. Wow, jadi Pater baru pulang dari Spanyol nih ya Pater? Ya, ceritanya seperti itu. Oke. Baik, Pater ini sedang transisi ya, transit di Jakarta, akan pulang liburan ya. Iya. Jadi kita akan menggali pengalaman Pater, berbincang-bincang peristiwa pengalaman yang juga menguatkan dia sampai saat ini ya Pater. Jadi kalau boleh tahu nih Pater, pertama Pater tahu nih awalnya Pater nih ada panggilan untuk menjadi seorang imam, itu dari mana tuh Pater? Ya, ceritanya seperti ini. Dulu ketika saya masih kecil, ketika saya pergi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, saya melihat pastor merayakan Ekaristi di gereja di depan altar. Itu bagi saya suatu yang sangat menarik sekali. Setelah itu, sebelum dia masuk ke dalam gereja, dia bersalam-salaman dengan umat. Dan ketika ia menyapa umat dan anak-anak kecil dengan senyumannya dan juga bisa menarik begitu banyak orang untuk berada di sekitar pastor itu. Dan bagi saya, saya senang sekali untuk bisa menjadi imam seperti ini. Iya. Setelah itu ketika saya masuk SMP, saya sering mengikuti ajuda. Jadi teman-teman itu mempercayakan saya untuk menjadi seorang ajuda. Bukan hanya itu, juga dari kelas kami mereka selalu mempercayakan saya untuk membawakan bacaan pertama atau bacaan kedua di gereja. Dan bagi saya ini hal yang sangat menarik. Atau juga ketika saya mengikuti ajuda, saya sering memegang tongkatnya Bapak Uskup. Sehingga dari situ saya merasa bahwa saya senang sekali untuk menjadi imam. Nah, itu motivasi awal. Dari awal. Jadi Pater ini pernah menjadi ajuda itu misdinat. Terus baca itu lektor. Jadi pada masa SMP-nya ya Pater. Pater pada saat itu yang Pater kenal tuh pastor keuskupan kayak Projo atau pastor dari tarekat Pater? Ada rupa-rupa. Yang pertama itu pastor misionaris dari Swiss namanya Ernest Passer. Dia sudah meninggal beberapa bulan lalu. Di Santo Claus Kubu. Juga ada beberapa romo yang lain, romo-romo di keuskupan, seperti Romo Pepi, juga Romo Saka, dan juga pastor-pastor SPD lainnya seperti Romo Martin, dan juga pastor-pastor muda yang lainnya seperti itu Suster. Ya, jadi Pater kenal sama Romo-Romo Projo dan juga SPD. Tetapi Pater ini lebih memilih OCD. Tertariknya dari mana dan kenal kapan tuh Pater? Itu ceritanya sangat menarik Suster. Silakan Pater. Jadi waktu itu di sekolah kami selalu menerima pastor-pastor yang ingin memperkenalkan tentang kongregasinya. Promosi panggilan Pak? Dalam istilah kita promosi panggilan. Lalu suatu ketika Ordo Karmel ini pergi mempromosikan tentang kongregasinya di sekolah kami. Dan yang menarik bahwa yang mengikuti testing pada
pada masa awal sebanyak 23 orang. 23 orang dari sekolah yang sama dengan Iya, Pater. iya. Dari 23 orang yang lulus hanya 2 orang. Salah satunya Pater. Salah satunya saya. Dan ini yang membuat saya semakin tertarik dengan Ordo OCD. Kok kenapa seperti ini ya? Dari 23. Sementara kan ada begitu banyak teman-teman saya yang pintar, Betul. punya kemampuan yang sangat bagus. Tapi kok saat itu tidak lulus. Iya. Muncul suatu kerinduan untuk saya harus terus. Ya. Saya harus melanjutkan panggilan ini. Seperti itu ceritanya, Suster. Oke, baik ya. Jadi seperti dalam Injil ya, banyak yang dipanggil ya, sedikit yang dipilih ya, Pater ya. Apakah sampai ke situ? belum seperti itu rupanya. Belum ya. Baik, Pater, boleh perkenalan tuh OCD itu apa, Pater? Kepanjangan, terus misi di Indonesia tuh di mana saja gitu. Iya. OCD itu kalau dalam bahasa Latin Ordinis Carmelitarum Discalceterum, atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, Ordo Karmel tak berkasut. Jadi Ordo ini mulai berkembang pada abad ke-13 di pertapaan Gunung Karmel Elia di Israel sana. Mula-mulanya sebuah kelompok kecil. Waktu itu terjadi ya perang salib ya. Lalu yang datang berkumpul di situ orang-orang yang mencari perlindungan, yang mencari kedamaian. Lalu lama kelamaan kelompok kecil ini mereka memiliki cara hidup yang sama, niat yang sama untuk bisa hidup berkomunitas. Lalu nanti pada abad yang ke-16 Santa Teresa dari Avila mengadakan pembaharuan. Ya, boleh dikatakan Santa Teresa dari Avila menjadi pendiri Ordo kami. Yang memiliki spiritualitas tentang menghidupi kehidupan doa, lalu menyelamatkan jiwa-jiwa dan juga mendoakan gereja. Ya, seperti itu, Suster. Baik, itu sepintas dari OCD atau Ordo Karmel tak berkasut. Ya. Baik, itu perkenalan bagaimana Pater sampai memilih OCD ya. Iya. Di sini kan ada formasi atau pembinaan. Jadi berapa tahun Pater mengalami pembinaan, bisa diceritakan dari awal sampai pada Pater tak bisa nih, saya menjadi imam. Nah, ini Ordo Karmel yang saya pilih gitu, Pater. Iya, baik. Terima kasih, Suster. Lama formasi pembinaan kami kurang lebih 11 tahun. 11 tahun ya. 1 tahun di masa aspiran, kurang lebih 9 bulan di masa postulan. Setelah itu 1 tahun novisiat, 4 tahun studi filsafat, 1 tahun itu karya pastoral, dan setelah itu studi teologi kurang lebih 3 tahun. Dan setelah itu menerima kaul kekal, mengucapkan kaul kekal, setelah ditabiskan menjadi diakon dan mengadakan praktek diakonat di sebuah paroki atau di sebuah komunitas yang membutuhkan karya pelayanannya. Lalu setelah itu ditabiskan menjadi imam. Ya, untuk saya pengalaman ini sangat menarik, 11 tahun. Bahkan saya menambahkannya 1 tahun lagi waktu itu. Setelah selesai studi, saya merasa bahwa rupanya belum ada hal yang sangat membantu saya untuk bisa berpastoral secara lebih matang. Karena itu saya memilih untuk 1 tahun lagi yang menahan diri untuk mengambil kursus tertentu yang menjadi modal pastoral saya selanjutnya. Dan hasilnya sangat memuaskan. Waktu itu saya mengadakan kursus pembinaan pendampingan kaum muda di Civita di Jakarta. Dan bagi saya hal ini sangat menarik. Dan selama 7 tahun karya saya mendampingi kaum muda di Bajawa. Tanyakan saja. Kelihatannya ada beberapa suster yang masuk di Ordo FMM ini yang sebelumnya mengikuti pendampingan dengan saya di Bajawa. Luar biasa. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa Pater ya. Kurang lebih pembinaannya 11 tahun, tapi Pater masih meminta 1 tahun lagi untuk khusus pembinaan. Setahu saya pengalaman misi di Bajawa, Pater juga memang bergaul atau pemberi pendampingan itu kepada anak-anak, kalau tidak kepada OMK. Jadi luar biasa Pater. Iya. Jadi kita masuk lebih dalam nih Pater.
perjalanan kurang lebih 11 tahun ya 12 tahun untuk menjadi imam. Iya. Ada jatuh bangun tentunya ya Pater ya, pergulatan, tantangan. Bagaimana Pater istilahnya bangkit dari pergulatan dan tantangan berdasarkan kekuatan atau kelebihan yang Pater miliki dalam panggilan itu? Iya, Suster, tentu saja ada dinamika seperti Iya, itu. betul, betul. Yang pertama, ketika saya masuk tahap aspiran, jadi ada 2 tempat saya lalui itu. Yang pertama di Bajawa. Lalu karena ada pengembangan misi, kami dipindahkan ke Marunggela karena misi itu akan dilanjutkan di Marunggela. Maka 6 bulan di Bajawa dan 6 bulan di Marunggela. Dan bagaimana pengalaman saya di tempat yang baru? Wah, ada pengalaman yang membahagiakan, ada pengalaman yang menurut saya membosankan dan juga membuat saya waktu itu sedikitnya mau mundur, bahkan tidak mau lagi karena berada di tempat yang sangat-sangat jauh, tidak ada telepon, ya, lalu transportasi itu mungkin sekali seminggu, lalu orang-orang atau rumah-rumah yang ada di sekitar biara itu hampir tidak ada, jauh tempatnya. Lalu saya berpikir, untuk apa saya berada di sini? Kok setiap hari harus kerjanya memacul, ya. Lalu membersihkan stop kontak yang ada di tembok itu bagi saya, wah kok gini kerjanya. Lalu lama kelamaan rasa bosan itu terjawab kembali ketika melewati masa itu. Pada akhirnya ya membahagiakan, ada terang semacam ya, dilanjutkan. Lanjut terus sampai di masa postulan, meskipun di tempat yang sama tetapi dengan nuansa yang baru. Saya suka dengan Oro Karmel. Seperti meskipun kerja tetapi juga ada pelajaran. Lalu ketika ada mendengar pelajaran dijelaskan lagi mengapa kita harus bekerja. Disitulah saya mendapatkan ternyata bahwa bekerja itu bagian dari panggilan untuk memanusiakan diri saya dan juga untuk bisa bersatu dengan alam. Nah, itu pastor-pastor kami menjelaskan seperti itu dulu. Iya. Jadi luar biasa ya Pater ya. Suster. Pada saat itu istilahnya masih awal dari panggilan, Pater sudah istilahnya masih mencari juga ya jati diri, apakah benar ini panggilan saya, tetapi ada masukan, ada istilahnya makna yang positif yang bisa Pater ambil dan dia bisa menguatkan panggilan Pater. Oh iya, satu lagi Suster, sebelum saya lupa. Jadi ada godaan waktu itu, kok di kongregasi lain kok cepet banget. Oh, jadi satu angkatan kok mereka udah novice ya, sementara saya masih di sini. Kok gini? Nah, mendingan pindah saja di kongregasi lain. Tapi lama kelamaan ketika pastor pembimbing kami menjelaskan tentang panggilannya, mengapa harus melewati tahap-tahap seperti ini, ternyata tujuannya itu supaya kita semakin mengenal tentang panggilan yang akan kita ikuti. Karena toh sampai akhir ternyata kita akan melewati pekerjaan-pekerjaan seperti ini, meskipun beda nanti ya, tidak selalu di kebun, tetapi ada pekerjaan yang kita harus membutuhkan konsentrasi dan ya kita harus melakukannya dengan baik dan benar, seperti itu. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Itu berarti pembinaan awal ya Pater, jadi postulan novis. Nah, ini udah nih jadi frater nih, udah call pertama. Studi teologi dan juga ada pengalaman pastoral, topi ya Pater ya. Itu apakah ada tantangan yang lebih menantang gitu yang membuat Pater kok begini ya? Apakah benar nih Ordo Karmel ini pilihan saya? Tadi kan ada istilahnya pada pembinaan awal kok cepat saya pingin itu. Ketika dalam masa yang lebih tinggi lagi itu ada nggak Pater pengalaman atau perasaan-perasaan yang muncul seperti itu? Lagi-lagi muncul godaan. Waktu itu ketika usia sudah semakin naik ya, semakin bertambah. Lalu pengen seperti pemuda-pemuda di luar. Ketika teman saya itu berjalan dengan ceweknya, lalu juga saya melihat satu keluarga, ya suami dan istri, lalu bersama anak-anaknya, lalu pengen, ya saya juga pengen seperti itu. Ada godaan seperti itu. Lalu hampir selama 3 tahun saya berada dalam situasi itu, tetapi tidak punya keinginan yang sangat kuat sekali untuk
saya keluar. Tetapi sempat berpikir bahwa pengen seperti itu, karena saya lihat bahagia sekali ketika melewati sebuah kota, lalu melewati di pantai, lalu di tempat-tempat parkir. Saya melihat bahwa menarik juga cara hidup seperti itu. Tetapi tidak punya antusias yang kuat untuk keluar dari biara. Nah, lalu berikutnya niat untuk terus maju itu karena di dalam biara sudah mulai kekhususan yang sering dipraktekkan dalam biara itu, para pastor itu diajarkan kepada kami. Misalnya ketika hari ulang tahun dibuatkan acara yang sangat spesial. Lalu ada ungkapan-ungkapan bentuk persaudaraan yang bagi saya sampai sekarang itu yang membuat saya bertahan di Karmel. Bahwa ungkapan persaudaraannya itu sangat dalam sekali, membuat orang itu betah untuk tinggal di dalam. Karmel ternyata seperti ini. Ketika orang tua meninggal, apa yang dilakukan oleh para pastor di sana? Mendoakan secara khusus. Lalu misalnya ketika ada kegiatan, ada pesta-pesta dalam komunitas, dirayakan secara baik, secara meriah. Lalu ada ungkapan persaudaraan antara frater atau antara pastor dan frater. Lalu satu komunitas merayakannya secara bersama-sama. Lalu ada main gitar, ada olahraga, ada kerja bersama, ada pertandingan. Hal-hal ini yang membantu saya. Ya, inilah hidup ini, sudah mau cari yang bagaimana lagi, sementara yang ada yang sangat menyenangkan seperti ini. Luar biasa ya. Seperti itu, suster. Saya menangkap bahwa itu pengalaman yang kecil, maksudnya perhatian kecil, itu mempunyai makna yang besar bagi Pater dan menguatkan. Yang menarik, tadi Pater mengatakan juga ya, sebagai manusia saya juga ada perasaan ingin seperti pemuda-pemuda pada saat itu, ya biologis ya Pater, tetapi Pater bisa melewati itu, bisa melalui itu, tentunya pasti dengan sharing-sharing Pater kepada pembina juga ya Pater ya. Iya. Baik Pater. Terus ini menjelang tabisan ya Pater ya. Boleh tahu Pater tabisannya tahun berapa Pater? Saya ditabiskan pada tahun 2013. 2013 ya. Udah berarti 11 tahun ya tahun ini ya. Sudah menjalani 11 tahun. Jadi bagaimana maksudnya peralihan nih lebih lagi tinggi nih. Perasaan Pater menentukan ini langkah saya menjadi imam dengan tabisan, baik dengan Pater sendiri, dengan Ordo Karmel, dan juga dengan keluarga Pater sendiri. Iya. Yang pertama, ketika saya sudah menambahkan 1 tahun untuk mengatakan ya seterusnya menjadi anggota Ordo Karmel, sejak saat itu bagi saya tidak ada pilihan lain. Dan saya merasa senang sekali karena saya sudah menemukan di dalam Karmel itu ada persaudaraan. Apalagi saya sudah berkunjung di beberapa komunitas di dunia ini, di mana Ordo Karmel berada, dan saya melihat bahwa persaudaraan itu yang dijunjung tinggi. Dan menarik sekali bagi saya persaudaraan. Ketika berkunjung ke satu komunitas yang lain, itu yang ditampilkan. Dan juga berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi saya ini sangat istimewa, karena siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau tidak ada orang yang ingin memberikan diri untuk itu, sementara gereja dan dunia membutuhkannya. Dan bagi saya inilah panggilan yang harus saya tekuni dalam biara. Dan ketika merayakan perayaan Ekaristi, ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, seperti itu, suster. Luar biasa ya Pater, sampai pada menjawab ya untuk menjadi pastor gitu. Baik Pater, nih kurang lebih kan 11 tahun nih menjadi imam ya. Iya, suster. Terus Pater tadi sudah menceritakan bahwa ya Pater berkarya karena kursus di orang muda, jadi memang pelayanannya di rumah retret juga ya Pater ya. Iya. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun di rumah retret. Tetapi yang saya kenal Pater juga, ketika ada misa di sekolah atau di TK, di SD, Pater sering diundang karena dengan anak dekat. Jadi boleh tahu nih Pater, selain pengalaman misi Pater 7 tahun melayani di retret, melayani orang-orang muda, di mana lagi pelayanan Pater? Selama ini, terutama ketika saya berada dalam misi, saya sering bertugas di merayakan Ekaristi di suster-suster yang sudah
lansia itu. Oh iya, iya. Iya, dan bagi saya menarik sekali ketika melihat pengalaman mereka ya. Meskipun situasi yang menurut kita ya sudahlah, dia tinggal duduk saja di kursi dan mendengarkan kita, tapi dia berjuang misalnya untuk memimpin menyanyikan lagu-lagu dalam perayaan Ekaristi, dan itu dia lakukan itu dengan sebuah niat dan komitmen khusus. Misalnya selama seminggu bagiannya suster ini, minggu berikutnya susternya ini, dan itu dibuat secara baik, dipersiapkan secara baik. Berikutnya lagi merayakan Ekaristi di tempat-tempat penjara. Ketika saya melihat mereka di tempat-tempat seperti ini, itu bisa juga melihat tentang diri kita, siapakah saya, ya. Dan bagi saya ketika merayakan Ekaristi di tempat ini bisa menemukan tentang diri, siapakah saya dan bagaimana saya dan apa yang perlu saya lakukan di tengah situasi seperti ini. Seperti itu, suster. Baik, terima kasih ya Pater. Ini kita beralih ke misi yang baru Pater lakukan nih di Spanyol ya Pater. Iya, suster. Berapa tahun Pater di Spanyol Pater? Ya, kurang lebih 3 tahun 6 bulan seperti itu ya. Iya. Pater berarti Pater ke sana 3 tahun 6 bulan. Ini baru pulang yang pertama nih. Iya. Pulang langsung selesai udah semua ini Pater. Iya, udah selesai. Luar biasa. Ini kita akan bertanya nih Pater. Iya. Kan misi di Spanyol tuh, tempat yang baru, negara yang baru, bahasa, makanan semuanya tuh baru bagi Pater ya. Iya. Bagaimana Pater menyesuaikan dengan budaya, bahasa, lingkungan di mana Pater bermisi pada saat pertama kali ke Spanyol tuh Pater? Iya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh suster perlu kita pikirkan secara baik-baik ya. Yang pertama mengenai kultur. Yang pertama, saya dulu itu memang cemas sekali bagaimana, apakah saya bisa atau tidak. Yang pertama soal kemampuannya bagaimana, apakah saya bisa menyelesaikan studi saya, lalu apakah saya bisa hidup bersama dengan orang-orang di Eropa. Itu kecemasan yang pertama. Lalu ketika sampai di sana, ya sudah mulai menjalani hidup harian bersama mereka, saya punya cara tertentu untuk bagaimana bisa beradaptasi dengan kultural atau beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sana. Yang pertama itu saya selalu berpikiran positif tentang orang, dan itu membahagiakan saya. Jadi setiap orang yang saya temukan, setiap hal yang saya lakukan, yang pertama itu harus berpikir positif. Entah nanti dia marah kepada saya, lalu marah tanpa sebab, misalnya itu bukan bagian dari saya misalnya. Lalu ada sesuatu yang mungkin terjadi salah paham, tetapi kita harus menaruh pikiran positif supaya kita jangan dibebani nanti kalau seandainya terjadi, oh itu berasal dari kita. Oh tidak. Betul. Selalu menaruh pikiran positif agar kita bisa semakin maju dan ada hal baru yang bisa kita lakukan dengan niat positif itu. Lalu soal bahasa yang susah juga ya. Kalau kita kan ada ungkapan-ungkapan yang spontan kita lakukan. Ya untuk di sana kita perlu belajar dan kita biasakan. Bisa jadi katanya ada, tetapi kalau seandainya itu tidak srek dengan hati kita, susah nanti kita hafalnya. Betul. Tetapi ketika sering kita menggunakannya, lalu dalam konteks mana, ya, rupanya bisa juga. Bisa juga. Atau pada akhirnya saya juga bisa menyelesaikan studi saya, meskipun melalui ya perjuangan yang sungguh sangat berarti. Iya ya. Seperti itu, suster. Luar biasa kita mendapat sesuatu yang baru ya, istilah pemikiran yang baru, positive thinking ya, atau berpikir positif terhadap segala sesuatu, ternyata sangat membantu kita ya. Sangat membantu. Jadi itu luar biasa. Saya juga belajar juga Pater ya. Jadi ya Pak Claire, selanjutnya dari kurang lebih 3 tahun lebih di Spanyol ya Pater. Apa yang paling berkesan berada di sana terus dalam menjalankan misi sebagai istilahnya pelajar juga ya, belajar lebih lagi. Pengalaman yang sangat berkesan Pater. Ya, menurut saya pengalaman yang sangat berkesan itu ketika berhadapan dengan orang-orang Eropa ya. Mereka punya cara hidup yang boleh dikatakan ya sangat mendalam. Ketika mereka tahu tentang sesuatu, mereka tidak hanya
tahu hanya sekedar tetapi tahu yang betul-betul dia sampai pada aspek yang sangat mendalam. Sehingga nanti ketika itu dijelaskan di kelas atau di luar kelas, itu mereka jelaskan secara baik dan itu membuat kita bisa mengerti. Lalu mereka juga berada dalam kultur atau negara yang sudah sangat maju sekali. Teknologinya, lalu cara bersosialisasinya, kota-kota itu sangat bersih sekali. Sistem-sistem yang dipakai misalnya di sekolah, di rumah sakit, di gereja, itu sudah sangat tersistem dengan baik. Sehingga kita sangat terbantu, tidak membutuhkan tenaga yang begitu banyak, tapi ya sudah dipersiapkan secara baik. Kita hanya mempersiapkan bagian kita untuk nanti kita mengadakan pewartaan di sana, seperti itu. Baik, Pater. Jadi Pater selama di sana nih kuliahnya atau studinya khusus apa nih, Pater? Kalau boleh tahu. Iya, saya mengambil bagian spiritualitas kami. Oke. Iya, lebih khusus saya mendalami tentang Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, atau orang juga sering menyebutnya Santa Teresa dari Lise. Jadi tentang Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, saya mengambil temanya secara khusus tentang konfiansa atau sikap percayanya Santa Teresa. Dia katakan sebagai jalan lurus untuk bisa berjumpa dengan Allah. Jadi sikap percaya itu bagi Santa Teresa sebagai jalan yang lurus untuk bisa berjumpa dengan Allah dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya setiap hari. Atau juga jalan percaya itu jalan yang ditemukan oleh Santa Teresa untuk bisa membantu dia ketika ia mengalami kesulitan. Bahwa saya ini kecil, mengapa dikatakan Santa Teresa kecil juga, karena dia bilang saya ini kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dalam kekecilannya ini dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang bertindak dalam dirinya, sehingga di dalam kesulitan itu Tuhan sendiri yang membantu dia. Bagi saya ini yang sangat menarik. Kalau kita terkadang menghadapi kesulitan, kadang mundur atau bosan atau ya, sampai di situ dan tidak mau berjuang lagi. Bagi saya inspirasi dari Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus itu sangat menarik sekali, sangat membantu juga bagaimana menghadapi kekurangan yang saya miliki. Ya, luar biasa ya Pater ya. Baik Pater, karena Pater lebih mendalam juga sekarang spiritualitas Karmel, tentu pasti kedepannya perutusan misi juga pasti lebih menantang atau dipercayakan kepada Pater juga untuk lebih bekerja lebih atau berkarya lebih kuat lagi ya Pater ya. Jadi baik Pater, terima kasih. Pesan terakhir nih Pater, karena Pater juga sering mingle sama orang muda nih. Pesan Pater nih bagi orang-orang muda, khususnya pada saat ini ya, media sosial dalam penggunaan, atau orang-orang muda yang sekarang sedang menjalani panggilan ataupun lagi sedang bingung nih, di mana panggilan saya nih, apakah menjadi biarawan atau menjadi awam biasa. Ada pesan lah Pater untuk orang-orang muda. Iya, pesan-pesan untuk orang muda, kalau saya mau lihat realitas orang Eropa, di mana semua imam-imam itu banyak yang sudah tua. Dan mereka membutuhkan imam-imam muda ya, untuk bisa menghidupkan kembali gereja di sana atau bisa menjawabi kebutuhan-kebutuhan umat yang ada di sana. Dan bagi saya ini kesempatan bagi kaum muda untuk membuka mata. Ya, selain ada panggilan-panggilan lah hidup berkeluarga, ya sangat konkret sekali dunia saat ini membutuhkan imam-imam muda di tempat-tempat misi dan juga di tempat-tempat kita. Karena bagi saya anak muda zaman sekarang itu punya cara hidup yang sebenarnya bisa menjawab tuntutan zaman sekarang, karena dunianya mereka dunia digital misalnya, ya bisa mewartakan sesuatu melalui ya perkembangan dunia saat ini, Instagram, Facebook, bisa menampilkan diri melalui ini dengan menampilkan hal-hal yang baik, tentunya seperti itu. Ya, dunia sangat membutuhkan itu saat ini. Dan orang-orang muda itu cepat menemukan sesuatu yang baru ya. Karena itu di dalam kebaruan itu
baiklah kita menghidupi gereja itu melalui pewartaan media sosial yang mungkin saat ini kita sedang menggunakannya. Betul Seperti sekali. itu. Baik, terima kasih Pater ya atas bincang-bincangnya, pengalamannya, kesan-kesannya. Kami juga belajar banyak. Semoga dengan ini semakin membuka hati para pendengar juga, khususnya orang-orang muda. Apa pesan dari yang Pater sampaikan, pengalaman dari Teresia kanak-kanak Yesus ya, tidak mudah menyerah sebagai orang muda. Terus bagaimana menggunakan media sosial atau digital itu untuk pewartaan sesuatu yang baik ya. Sekali lagi terima kasih Pater, selamat berlibur, semoga juga membawa berkat bagi banyak orang ya Pater ya. Terima kasih banyak. Suster. Ya.